KC malam hari ini teman-teman mencoba untuk mengangkat tema mediokrasi, the rule of the ignorance. Jadi tadi mungkin juga sudah dialasi ya, waktu di sesi mukodimah, di sesi pendahuluan, di pembukaan diskusi. Secara singkat barangkali bisa kita ulang kembali teman-teman bahwa mungkin teman-teman juga bertanya ya, bahwa KC akhir-akhir ini kok punya atensi untuk bicara tentang kondisi bangsa dan politik di negara kita ya. Mungkin itu sebagian pertanyaan teman-teman. Ini mungkin saya menduga-duga, tapi sebagian juga kita potret dari percakapan di media sosial Kenduri Cinta, di YouTube resmi Kenduri Cinta, yang entah teman-teman sudah subscribe atau belum, wallahu a'lam bishawab. Di situ terjadi percakapan yang cukup padat, cukup intens, bahwa ngapain sih KC kok perasaan kurang lebih 3 bulan terakhir ini bicaranya politik terus, bicaranya soal kebangsaan, bicaranya soal negara. Sebenarnya lahirnya tema pada malam hari ini itu bukan juga suatu kebetulan teman-teman. Berangkat dari satu nuansa yang memang harus kita tangkap, yang harus kita kelola, bahwa kesadaran yang muncul di akhir-akhir ini tentang situasi bangsa dan negara kita, barangkali mungkin ya kita akan bersepakat bahwa ini bukan kondisi yang baik-baik saja. Mungkin dimulai dari percakapan diskusi pada Kenduri Cinta edisi bulan bulan Agustus. Saat itu kita mengangkat tema impersonation. Dilanjut kemudian pada bulan berikutnya, di bulan September, kita mengangkat tema artificial Indonesia. Dan pada malam hari ini, pada event Kenduri Cinta bulan ini, teman-teman Kenduri Cinta penggiat mencoba untuk mengangkat tema yang teman-teman bisa baca. Baik yang terpublis di backdrop di belakang kami, dan teman-teman barangkali juga sebagian sudah membaca apa yang telah ditulis teman-teman penggiat di Mukodimah. Teman-teman sudah membaca ya? Saya hakul yakin teman-teman punya kesadaran membaca itu. Pertanyaan yang tadi saya lempar, kenapa KC kok fokusnya akhir-akhir ini bicara politik, bicara kebangsaan? Jadi berangkat dari satu kondisi yang tadi singkat saya jelaskan teman-teman. Saya juga punya pertanyaan, sebagian besar penggiat juga punya pertanyaan. Bangsa ini kira-kira, kita tahu kan, situasi yang akan datang dalam waktu yang tidak cukup lama, kita akan mengalami proses transisi kepemimpinan di level nasional. Pada bulan berikutnya akan ada gelaran lanjutan pada level daerah, baik provinsi maupun kabupaten, yang akan bertemu pada perjumpaan momen pemilihan kepala daerah. Kita pasti bertanya bahwa bangsa yang sebesar ini, penduduk Indonesia dengan jumlah yang kalau tidak salah hari ini sudah mencapai hampir 280 juta. Kita ini mau mengarahkan diri kita kemana sih? Kita mau membawa perahu besar ini kemana? Kita akan melangkah pada konteks perjalanan bangsa, akan kita kemanakan langkah kita? Dan atas dasar kegelisahan itu, atas dasar pertanyaan itu, muncul percakapan di internal, muncul percakapan di forum rebuan yang kita lakukan setiap minggunya, bahwa momen ini tidak bisa kita lewatkan begitu saja teman-teman. Ini momen yang sakral, karena seperti yang tertulis di Mukodimah, bahwa kita sudah pernah mengalami pergantian rezim ini 5 tahun sekali. Kalau di Mukodimah bulan lalu, itu tegas dijelaskan, apakah kita akan abai? Apakah kita akan memotret itu sebagai perjalanan sejarah bangsa yang serius?
atau kita akan membiarkan itu sebagai rutinitas pergantian kepemimpinan, transisi kepemimpinan yang biasa-biasa saja. Mungkin bagi kalangan besar, masyarakat Indonesia mempunyai perasaan yang apatis. Itu mungkin kita tidak bisa salahkan. Karena tangkapan layar masyarakat kita, penduduk Indonesia, menganggap bahwa ya pergantian kepemimpinan di level manapun ya endingnya pasti akan begitu-begitu saja. Termasuk tema pada malam hari ini, agak kita spesifikasi bahwa secara letterlek teman-teman, secara definisi, teman-teman bisa mencari tahu bahwa maksud dari mediokrasi itu kurang lebih penempatan seseorang yang tidak pada porsinya. Kalau kita mengacu pada salah satu siroh di perjalanan Nabi, Nabi pernah bertemu salah satu petani kurma. Lantas Nabi berpendapat saat itu teman-teman, bahwa proses untuk menumbuh kembangkan kurma dari putiknya, dari benang sarinya atau apapun istilahnya di situ, ini harus begini, begitu dan seterusnya. Nabi bercerita, dan karena si petani ini kurang nyaman, karena yang berpendapat adalah Nabi, maka dijalankan pendapat Nabi. Lantas beberapa bulan kemudian saat panen tiba, Nabi melewati kebun kurma tersebut, salah seorang sahabat tersebut. Ternyata hasilnya di luar dugaan Nabi sendiri. Ketika ditanyakan kepada petani kurma, kenapa hasil panen kurmamu buruk? Lantas kemudian dijelaskan oleh petani kurma tersebut bahwa harusnya kurma itu begini Nabi, cara proses tanamnya, merawatnya, dan seterusnya dan seterusnya. Lantas kemudian Nabi merasa bahwa oh berarti apa yang saya sampaikan itu salah. Dan disitulah kemudian muncul dalil bahwa sesuatu yang tidak diserahkan pada ahlinya itu tinggallah tunggu masa kehancurannya. Pada satu riwayat yang lain disebutkan pada cerita yang berbeda soal peristiwa itu. Lah, yang ingin kita tangkap teman-teman bahwa pertanyaannya, transisi kepemimpinan yang terjadi di bangsa kita yang akan segera berlangsung dalam waktu sepekan kemudian ini, itu apakah ini sudah pada sosok yang tepat? Kalau istilahnya Cak Nun, kalau presidennya tepat, kalau pemimpin utamanya tepat, apakah menterinya juga tepat? Boleh presidennya tepat, pemimpin utamanya di puncak itu tepat sosoknya. Apakah ada jaminan bahwa menterinya, para punggawanya, para pembantunya itu tepat? Kalaupun menterinya tepat, kalaupun para pembantunya tepat, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan orang-orang yang ada di level birokrat? Dan seterusnya. Bahwa di situ kami dari penggiat menangkap, ini bukan sesuatu yang remeh-temeh teman-teman. Ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja menurut kami. Ini harus dipotret sebagai sebuah perjalanan yang sakral, yang serius, yang kita harus ikut terlibat di situ. Bahwa pada pilihan tertentu kita tidak mau terlibat, ya oke, silahkan. Tetapi bagi kacamata kami di internal, kami memandang bahwa ini sesuatu yang harus kita potret, harus kita kaji, harus kita analisa dan kita sikapi. Dan di sini sudah ada pembicara, ada Mas Hendri Satrio sebagai pakar dari komunikasi politik, ada dari beliau juga yang hadir di samping kanan Mas Hensat, yaitu Prof. Zulfikar Amir, yang beliau juga menyempatkan waktu datang ke forum kita pada malam hari ini dari Singapura teman-teman. Kita berikan aplaus untuk beliau. Beliau adalah profesor pada bidang sosiologi. Nanti beliau akan mengupas banyak lah soal kalau percakapan beliau itu yang saya juga tadi juga berbincang-bincang di belakang. Wah banyak teman-teman, banyak. Dan cukup keren pendapat beliau. Mungkin sebagai salah satu cuplikan juga akhir-akhir ini dalam beberapa rentang waktu terakhir ini, percakapan di tengah-tengah kita, apalagi di tengah kaum Gen Z, generasi milenial, itu seringkali disebutkan Prof. Ada istilah Asian value dan seterusnya Prof ya. Ini apa sih? Ini makanan apa teman-teman? Ini barang apa lagi itu? Kita taunya geduk, telo, kacang yang belum dipersilakan sudah disentuh oleh dokter komunikasi politik.
Ya Allah. Kita taunya itu teman-teman. Ini barang apa lagi gitu loh. Dan supaya tidak berkepanjangan teman-teman, untuk membakar pertemuan kita di malam hari ini, kami persilakan Profesor Kandidat Fufufafa. Dr. Hendri Satrio untuk membuka forum ini supaya kacang juga terkondisikan teman-teman. Stoknya soalnya menipis di belakang. Monggo Dr. Hendri Satrio untuk mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung UTS ya. Kenduri Cinta tuh saya lihat makin hari itu makin hebat ya. Saya beberapa kali hadir di Kenduri Cinta, belum pernah ada ATM-nya, sekarang ada ATM-nya. Gak usah dilihat-lihat. Ada kok di belakang itu. Ini luar biasa ini. Gus Hadi dari tadi gak mau membahas itu ATM itu. Tadi saya kan nyampe ke sini ya. Terus ke sebelah sana. Gak ada orang. Saya kena prank. Terus kan saya tanya ya, Pak, Kenduri Cintanya di mana? Oh, di sebelah sana, ditunjuknya gedung. Saya masuk ke situ. Pada pakai batik. Saya keluar lagi. Saya pakai batik. Taunya di sini. Tapi nggak apa-apa. Karena dari tadi saya didoain bakal jadi menteri. Jadi amin aja. Kenduri Cinta tuh bakal punya menteri gak ya? Nah teman-teman, ini kan bahasannya serius nih. Tentang mediocre. Mediokrasi. Salah dikit. Ini kalau di ilmu politik, ada yang namanya pemimpin mediocre. Gak usah ngebayangin yang itu. Awas nih. Janji dulu nih, ntar saya jelasin. Ya, jangan ngebayangin yang itu. Oke? Jadi, ada 5 ciri khas pemimpin yang mediocre. Ini menurut Forbes, ini ada ahlinya lah. Ditulis begini. Pemimpin mediocre ini kalau kita kerja itu menimbulkan 3 kesan. Yang pertama adalah kesan gundah, frustasi, dan gak ngerti mau ngapain. Ibaratnya kalau kita kerja sama pemimpin yang mediocre ini, pengennya bentur-benturin kepala di tembok gitu lah. Nah, seperti apa pemimpin yang seperti ini? Ada 5 ciri khasnya. Yang pertama, gampang nyalain orang, gampang nyalain masa lalu. Oh, masa lalunya begitu nih, jadi saya susah gini-gini nih, ngomong gitu. Kira-kira gitu. Kemudian yang kedua, cirinya itu, dia nggak tertarik hal-hal lain kecuali tentang dirinya sendiri. Selfish. Tuh, udah nggak usah senyum-senyum. Ini teori nih. Yang ketiga, nggak gaul. Jadi maunya sendirian. Kalau foto sendirian. Pokoknya sendirian aja. Yang ketiga, 4 dong. Yang keempat, dia ini nggak, sebentar nih. Jangan masuk ke situ. Dia ini saya susah nih, gimana ya caranya? Enggak, maksud gue biar nggak langsung kebayang itu gitu loh. Dia tuh cuma mikirin dirinya sendiri gitu. Tadi kan nomor 3 tuh kan selfish ya. Yang ini nih pokoknya yang mau diperbincangkan itu adalah tentang sekitaran yang menurut dia penting. Nah yang kelima ya,
Saya lupa. Namanya juga teori ya. Lupalah. Tadinya kalau saya ingat. Nah, kenapa ini jadi penting? Bahasan tentang pemimpin yang mediokrasi ini. Teman-teman kan banyak menunggu ya. Kapan sih pertemuan antara Prabowo dan Megawati itu terjadi? Sebetulnya kan pertanyaannya kenapa sih kita nunggu-nunggu? Ya nggak? Beliau nggak mau ketemu aja. Sebelumnya sudah ada dua pemimpin yang ketemu. Dan itu dikasih lihat ke kita. Jadi kalau menurut saya, kalau ada dua tokoh ketemu, terus kita mesti tahu, pasti dia nggak ngomongin yang penting tuh. Dia cuma mau ngasih tahu bahwa, kita ketemuan loh. Dia pengen ngasih tahu bahwa hubungan kita tuh baik-baik aja. Hubungan kita tuh nggak ada masalah apa-apa. Kan dia paksa tuh kita tahu kan. Kenapa dia paksa kita supaya tahu? Dia ketemuan, dia makan, dia panggil wartawan, difoto, tapi nggak ada di situ wartawannya. Jadi cuma dikasih tahu aja nih kita ketemuan nih. Nah, setelah itu kan kembali lagi kita diajak ketemu nih kapan kira-kira Prabowo sama Ibu Mega bertemu. Kenapa kita menunggu-nunggu itu? Karena menurut saya kita menunggu harapan baru yang diciptakan setelah dua pemimpin ini bertemu. Apakah dua pemimpin ini termasuk yang mediokrasi tadi? Enggak. Mereka berdua termasuk pemimpin yang kalau dalam teori leadership, itu leadershipnya karismatik. Karena karismatik, maka ada harapan di situ. Ada harapan yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Apa sebetulnya harapan yang ditunggu? Teorinya, jadi gini ya teman-teman ya. Kalau saya bicara teori-teori ini karena perintahnya Gus Hadi. Pokoknya lu kalau sesi pertama teori gitu. Sesi kedua baru stand up. Kenapa? Karena dalam pertemuan yang kita harapkan itu, diharapkan kedua pemimpin ini akan mengklarifikasi norma. Mengklarifikasi norma apa? Norma atau etika yang menurut dissenting hakim MK itu telah terjadi dalam demokrasi di Indonesia. Jadi diharapkan pertemuan itu bisa memperbaiki keadaan. Itulah kenapa kemudian kita menanti-nantikan. Kenapa kemudian kita menunggu pertemuan itu. Lantas kalau pertemuan itu terjadi, kita akan seperti apa? Indonesia akan seperti apa? Kan itu terus yang kita pikirkan. Kenapa kemudian ada hakim kompak bolos minta naik gaji. Dan kemudian diberikan gajinya. Tadinya saya pikir juga kok gitu amat ya gaji para hakim itu. Ada yang membela begini, gini Hen. Bayangin kalau mereka tugasnya di Bau-Bau, tapi rumahnya di Bekasi, yang gajinya sama seperti gajinya Rafathar 3 hari. Pertanyaan saya yang pertama adalah, siapa Rafathar? Pertanyaan yang kedua, berapa sebetulnya uang jajan dia 3 hari? Si orang itu ngomong lagi, 10 juta kata dia. Wah, enak bener jadi Rafathar ya. Saya agak lupa sama nasib si hakim sebetulnya. Tapi kebayang sih kalau dia di Bau-Bau, gaji 10 juta, rumah di Bekasi, pulangnya mungkin susah ya. Tapi kan sebetulnya dia udah milih ya jadi hakim ya. Nggak ada yang nyuruh juga dia jadi hakim kan. Tapi baiklah itu Pak Prabowo ya. Akhirnya katanya akan diperhatikan kesejahteraannya. Nah, balik lagi ke tentang mediokrasi. Sebetulnya seperti apa kemudian yang akibatnya kita punya pemimpin yang mediocre seperti itu.
Saya ini repot teman-teman. Saya kepikiran bahwa tadinya pemimpin hari ini itu punya leadership yang namanya transformational leadership. Transformational leadership itu adalah tipikal pemimpin yang memberikan contoh seperti apa harusnya rakyat bergerak. Seperti apa harusnya rakyat hidup. Tuh, 10 tahun dia bisa begitu men. Baru-baru ini aja ya baru KC bulan lalu lah kalau kita sadar ada yang namanya artificial leadership. Pemimpin yang begitu gitu. Oleh karena itu teman-teman, dalam menghadapi mediokrasi ini diperlukan ide-ide baru, diperlukan keberanian-keberanian baru, dan diperlukan harapan-harapan baru. Supaya kita tidak turun kasta dari mediokrasi menjadi juru kunci. Kan kalau dalam klasmen gitu ya, wah klub-klub mediocre nih, Manchester United segala macam tuh. Sentimen Ada banget yang- kayaknya. Apa sih? Kayaknya nyebut Manchester United sentimen banget. Memang gue nyebut Manchester United. Jangan. Jahil ya. Jangan gitulah. Nggak apa-apa kalau luar negeri mah nggak apa-apa. Jangan yang sebut-sebut yang di sini bahaya. Apalagi nyebut timnas. Waduh. Bulinya bos lama. Aduh. Nah, sehingga apa? Nah ini masuk lagi ke teori lagi. Sehingga kita semua harus memiliki semangat untuk tidak menjadi mediocre. Semangat untuk tidak menjadi mediokrasi. Sekarang itu kan tantangannya, teman-teman kemarin lihat debat Pilkada Jakarta tuh ya, para gubernur. Itu kan berkali-kali mereka seperti ingin menyenangkan Gen Z. Kopi gratis dan lain-lain. Kenapa seperti itu? Kenapa akhirnya mereka terjebak dalam tatanan yang mudah? Jangan-jangan memang mereka tipikalnya baru sampai di mediokrasi itu. Indonesia sebagai negara besar tidak boleh berhenti sebagai negara yang levelnya mediokrasi. Nah teman-teman, supaya yang lain dapat giliran, saya sudahi dulu teori saya dulu. Sebentar ya, saya penasaran tadi nomor 5 tuh apaan? Oh, pantes saya lupa. Dia katanya tulisannya tuh lack inisiatif. Jadi nggak punya inisiatif gitu. Jadi kalau bikin IKN, udah gitu aja. Kan ada yang bilang begini ya, ini nggak apa-apa nih saya sebut nama nih. Ini demi sejarah. Ada yang bilang gini, Mas, Soekarno itu hanya berani memimpikan ibu kota. Soeharto hanya berani memimpikan ibu kota. Baru Pak Jokowi yang berani memindahkan ibu kota. Saya jawab, hei yang ada di sana. Yang ada di sana. Saya jawab begini, kata siapa Pak Jokowi berani memindahkan ibu kota? Belum. Kepres pemindahannya belum ditandatangan. Dia baru berani bikin istana di Kalimantan. Yang warnanya hijau itu. Jadi belum berani. Siapa yang berani? Mungkin Pak Prabowo berani. Mungkin. Kalau dia mau pindah. Nah sekarang pertanyaan bagusnya itu kan. Kita tuh sekarang ibu kotanya di mana? Ah enggak, itu udah bisa kejawab tuh. Kemarin KPU tuh nulis begini. Debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Daerah khusus ibu kota Jakarta. Berarti ini masih ibu kota. Kata KPU. Kata undang-undang yang lain beda lagi. Ya itulah. Kita emang sengaja dibikin bingung ya. Namanya juga. Saya sekarang sudah terbiasa lebih hati-hati Pak. Karena kita nggak tahu nih pemimpin yang baru kayak apa Pak. Dia sudah bilang, kalau nggak mau dirangkul, di pinggir aja nonton tapi jangan ganggu. Nah itu kan bikin kita deg-degan ya. Saya nggak ngerti kenapa kalau ada Ismail Fahmi itu saya deg-degan aja. Tapi ya udah itu aja.
Kan saya janji ini cuma sebentar, di sesi kedua saya baru ngomong banyak. Tapi itulah teorinya Pak. Terima kasih ya teman-teman ya. Belum Sultan, sabar. Sabar dong. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.